Istighotsah merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kalau punya hajat istighotsah, bukan demonstrasi. Apalagi sholatnya pindah ke Monas, bukan, enggak, sama sekali enggak. Kalau punya hajat sholat malam atau istighotsah kalau punya tujuan besar. Itu aja ahli sunnah wal jamaah, bukan demo, bukan. Salah satu manhaj memandang kritik terhadap pemimpin itu berdosa. Kepada pemimpin harus taat walaupun zolim. Jadi waktu kasus Ahok kemarin menyatakan haram ikut demo. Bagaimana menurut Ustadz? Saya copy pendapat Ustadz Farid Oqbah. Farid Oqbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustadz Farid Oqbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Itu kan dari Mesir. Ini Farid Oqbah, Ustadz Farid Oqbah, Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo, monarki. Kalau mati ayahnya, naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi. Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa, menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Jangan bakar-bakar rumput, tak ada yang rusak. Nah, jadi tentang masalah ini jangan bawa fatwa Saudi Arabia ke tempat kita, karena sistem monarki tak sama dengan demokrasi. Seseorang akan berkata sesuai dengan apa yang ada di dalam kepalanya. Orang-orang yang kepalanya penuh dengan harta akan berkata bahwa 212 pasti dibayar supaya mereka bisa datang. Orang-orang yang di kepalanya hanya provokasi akan berkata pasti 212 ini adalah urusan provokasi. Orang-orang yang hanya memikirkan politik kembali berkata ini adalah politisasi agama. Padahal menurut saya 212 itu adalah hujan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah berkah yang melimpah di seluruh sudut-sudut tempat, dari apapun acaranya sampai dengan akhirnya. Bagi saya 212 adalah sebuah perayaan ukhuwah di antara orang-orang muslim di Indonesia, sebuah pengingat bahwa kita adalah orang-orang yang rindu dengan penerapan aturan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan putus asa dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena walaupun banyak besar dosa kita ini, ada batasnya. Ada orang umurnya 100 tahun, dosa melulu tiap hari, misalkan kan cuma 100 tahun. Tapi maghfiratullah, ampunannya Allah, la bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaannya, tidak ada ujung akhir. Jadi dosanya kita ini, orang yang 100 tahun dosa, itu seperti air satu tetes jarum dari air laut. Siapapun manusia dosanya besar, terbatas dengan usianya. 100 tahun kan, 150 tahun kan. Tapi maghfiratullah tila bidayah wala nihayah. Orang yang beriman itu memandang dosanya seperti dia itu duduk di bawah gunung. Maka dia merasa takut kejatuhan gunung. Orang yang kejatuhan gunung itu dalam pikirannya pasti apa? Tidak selamat. Kalau sampai saya kejatuhan gunung, ya saya mati, nggak selamat. Nah, orang yang beriman itu nggak gampang ke dosa. Memandang perbuatan dosa itu seperti dia duduk di bawah gunung dan gunungnya itu mau jatuh ke atas dirinya. Sebaliknya, wa innal fajira, orang yang ahli maksiat banyak berbuat dosa, yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Orang yang banyak berbuat dosa, ahli maksiat itu menganggap perbuatan dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia menggusah lalatnya atau mengusir lalat yang tadi hinggap di hidungnya. Jadi nggak ngerasa kalau itu perbuatan dosa, nggak ngerasa berat, nggak ngerasa takut. Beda sama orang yang beriman. Orang yang beriman ketakutan.
Kalau sudah berbuat dosa, dia nganggap seperti dia duduk di bawah gunung dan gunungnya mau jatuh ke atas dirinya. Maka untuk selamat gimana? Istighfar, minta ampun, taubat sama Allah supaya apa? Nggak kejatuhan gunung. Ada orang umurnya 100 tahun, dosa melulu tiap hari, misalkan kan cuma 100 tahun. Tapi maghfiratullah, ampunannya Allah, la bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaannya, tidak ada ujung akhir. Jadi dosanya kita ini, orang yang 100 tahun dosa, itu seperti air satu tetes jarum dari air laut. Tobat seorang hamba tidak diterima di saat dua hal terjadi. Yang pertama, kalau sudah nyawa di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir. Allah akan nerima tobat seorang hamba selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sampai tenggorokan itu semuanya bakal tobat, tapi sudah tidak terima. Bagaimana tiba tobat ahli neraka lihat neraka kok pasti ampun ya Allah, ampun, tidak diterima. Yang kedua, tobat tidak diterima nanti di saat matahari terbit dari barat. Bayangkan, takut semua orang yang ada di bumi. Yang kafir langsung mengaku iman, tapi sudah tidak terima, terlambat, nasi jadi bubur. Gemetaran orang takut, sudah berita yang didengar lalu mereka tidak percaya dengan berita Al-Quran akan hari kiamat dan sebagainya. Biasanya matahari terbit dari timur, tak tahu matahari terbit dari barat. Apa yang terjadi di dunia? Ketakutan semuanya. Nah, yang kedua, tasamuh, toleran. Toleransi ini tidak mungkin terwujud kalau tidak didasari akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang kalau toleran berarti orang itu berakhlak mulia. Orang tidak toleran berarti orang bisa toleran kalau akhlaknya mulia, hatinya jembar, dadanya jembar, maka toleran. Nih, bukan omongan saya, bukan. Quran mengatakan demikian. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jangan kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Gak boleh mencaci maki agama lain, nanti mereka mencaci maki Allah. Itu artinya adwan bighairi ilm, kita membuka front permusuhan. Gak boleh membuka permusuhan dengan orang agama lain, nggak boleh. Coba toleran tuh. Teruskan apa lagi? Terus ayatnya itu, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah aku telah berikan kepada masing-masing umat, masing-masing bangsa peradabannya, budayanya, nilai-nilainya, norma-normanya, tradisi-tradisinya. Maka kita harus menghormati budaya teman kita, saudara kita yang tidak sama dengan kita. Cuman sekarang toleransi kan dirubah. Bahkan itu dari orang muslim itu, munafikin muslimin itu memaknai toleransi jadi berubah. Kamu harus ikut. Kalau tidak ikut kamu tidak ngerti toleransi. Loh, kok bisa? Kan lakum dinukum waliyatin. Urusan agama nggak boleh ikut-ikutan dong. Ini. Jadi karena makna toleransi sudah dirubah, lihat ke bawah fatwa jadi berubah. Para ulama yang berfatwa jelas jadi salah. Para ulama mengatakan mengucapkan selamat Natal atau ikut Natalan hukumnya haram, tidak boleh. Itu nggak ngerti toleransi. Padahal juga sama, kalau seandainya ada orang Nasrani memfatwakan bahwasanya seorang Nasrani dilarang ikut campur hari raya Idul Fitri atau Maulid Nabi, nggak ada masalah kok bagi orang Islam, karena kita ngerti toleransi. Jujur, kalau seandainya ada fatwa Nasrani dari gereja mengatakan bahwasanya orang Nasrani semuanya agar tidak ikut merayakan hari raya, tidak boleh memasang atribut-atribut yang menunjukkan kebesaran hari raya, nggak tersinggung kok kita. Betul tak? Iya. Ini loh orang aneh munafik kaum muslimin itu yang tiba-tiba malah meracuni, sehingga orang Nasrani yang semula baik-baik menjadi prasangka buruk dengan kita gara-gara orang munafik. Sehingga kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal oleh orang Nasrani dianggap kita tidak toleransi. Padahal semula nggak ada masalah, oke-oke saja. Ini loh gara-gara munafik ini. Minoritas kaum Nasrani tidak boleh Anda paksa ngikuti keyakinan Anda dan kan gitu. Apalagi mayoritas. Ini keblinger cara berpikirnya orang yang katanya profesor doktor pinter itu. Orang Nasrani yang minoritas pun Anda tidak boleh memaksa
Yang minoritas saja nggak boleh dipaksa. Kan dalam demokrasi kan minoritas ikut mayoritas, kan begitu mestinya. Yang minoritas pun Anda tidak boleh paksa mereka. Anda kalau punya acara keagamaan jangan paksa orang Nasrani ikut-ikut. Itu undang-undang agama Nabi Muhammad. Apalagi orang mayoritas kok suruh ngikut minoritas. Ini keblinger-nger sudah, kebablasan. Suruh berpikir yang cerdas yang katanya profesor doktor itu. Kalau saya tidak mengucapkan Natal bukan berarti sebuah permusuhan. Jujur, kalau dia lapar wajib kita kasih makan kok. Banyak yang tidak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Gak bisa dia bedakan. Dia anggap kalau ada orang tidak mau masuk ke tempat rumah ibadah, tidak mau ikut ritual, ini intoleran. Kalau tidak mau ikut ritual, ini intoleran. Dia bukan intoleran, dia sedang menjalankan ajaran agamanya. Dalam masalah ibadah kita tidak boleh ikut-ikutan. Dalam masalah ritual nggak boleh. Wala ana abidum ma'abatum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, aku pun tidak mengajak apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah makanan juga begitu. Tapi dalam masalah bertetangga dengan Kristen, satu kantor dengan Konghucu, satu lingkungan RT RW, satu komplek dengan Hindu Buddha. Ada nggak ustadz di Indonesia yang mengajarkan kalau tetanggamu beda agama, beda keyakinan, bakar rumahnya, larikan motornya, bawa istrinya? Itu tidak benar.